Senyum di jalan, ketemu orang, assalamualaikum ramah. Itu senyum, Mbak. Nggak lagi 10 kebaikan. Khairun min alfi syahrin. Masuk ke masjid, kenceleng, Bapak masukin 1000, itu 1000. Khairun min alfi syahrin. Apalagi 1.000.000, Pak ya. Itu 1.000.000 khairun min alfi syahrin. I'tikaf Bapak dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau bertepatan malam itu qadar, itu i'tikaf khairun min alfi syahrin. Semua amal soleh yang kalau bertepatan dilakukan dengan turunnya qadar, semua amal itu dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Rugi ketika kita masuk ke Ramadan tidak beramal soleh penuh optimal di 10 terakhir. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kalau bisa, Pak. Seperti Rasul menyarankan kepada umatnya, kalau sholat jadikan sholat terakhir. Kenapa kira-kira, Pak? Biar optimal, biar maksimal kita melakukan ibadah. Jangan-jangan tahun depan Bapak udah nggak Ramadan lagi. Jangan-jangan tahun depan sudah nggak ada umur lagi, begitu kan? Umumnya mabaina sittina ila sab'in kan umurnya, Pak ya? Antara 60 sampai 70. Ya siap-siap aja sekarang yang usianya udah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok, kayaknya besok. Mudah-mudahan maksimal semua nih, Pak ya. Udahlah, pokoknya yang lain nomor 2 dulu dah. Ini kita maksimalkan Ramadan. Mudah-mudahan di masjid ini ada Qiyamul Lail. Ada nggak Qiyamul Lail? Biasanya di Istiqlal, guru kami Profesor Ali Mustafa Yaakob itu di 10 terakhir memindahkan witir ke jam 2 malam. Jadi yang 3 tadi witir itu dipindahkan ke jam 2 malam, diimami seorang hafid yang memang hafal 30 juz. Nanti bacaannya 1 juz. Tapi harus disepakati, Pak ya, jangan sampai nanti jamaahnya yang kurundel nggak sepakat gitu. Nanti sepakati dulu dah gitu dah. Pokoknya kita memang pengen dapat Lailatul Qadar 10 hari. Itu mulai jam 2, kalau di Istiqlal selesai setengah 4. Biasanya ada juga jamaah yang menyiapkan sahur. Kan luar biasa, kita kerjasama dalam ibadah itu, Pak. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah, banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang salamnya masih lip sync. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah, bisa haji umroh, anaknya soleh solihah, kehidupannya tambah berkah. Yang belum punya rumah, tambah sawah, tambah mamah. Kata ibu-ibu, naudzubillah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra Lailatul Qadr birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah, hafizahumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, Pak ya, Sektor 4 Bintaro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir batin. Orangnya mana ya? Nggak hadir. Mana orangnya? Oh, masih muda ternyata. Mudah-mudahan istrinya tetap satu. Dan juga seluruh jajaran
Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim bermuajah dalam rangka PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini, hadirnya kita di sini, semangatnya kita thalabul ilm dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan, Pak ya, sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak, selamat insya Allah. Fa amma man thaqulat mawazinu, ada yang lanjut. Fa amma man thaqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal baiknya, amal solehnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salehnya, amal baiknya terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai masuk neraka, Pak ya, 1 detik gosong baji. Udah gosong tambah gosong itu. Karena itu kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir, jangan. Emangnya mau ngapain? Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa mana itu? Bahasa Betawi ya. Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir. Kayak ada orang, ada kiai hobinya merokok, Pak. Orang Sunda lagi umroh begitu. Enak banget habis makan rokok Samsu begitu. Dikejar sama askar. Haram haj, haram haj. Sayang Samsu setengah lagi kata dia. Dikejar terus begitu. Ternyata si askarnya pengen rokok itu, Baji. Dikeluarin sama kiainya, wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodo ikuti Samsu kata dia. Nah, itu juga bukan bahasa Arab, bahasa mana itu? Bahasa Tasik. Kata askarnya syukron, syukron, ternyata pengen rokok yang tadinya haram jadi halal, halal, halal kata dia. Pengen Samsu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memperingati Nuzulul Quran. Pak, mohon maaf. Ada seorang ulama besar dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau punya kitab tafsir, kalau di tangan kita begini nggak cukup tuh kitabnya. Nama kitabnya Khawatir Al-Imam. Beliau pernah ngomong begini di sela-sela ceramahnya, Pak. Sebenarnya Ramadan ini bulan biasa, kata beliau. Ramadan ini, saya ulang, bulan biasa. Tetapi meningkat drastis kemuliaannya satu saja, Pak. Bimaji'il Quran. Karena di dalam Ramadan ini turun Al-Quran. Karena itu layak ini bulan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Para ulama, Pak, ketika memasuki bulan Ramadan, yang lain itu nomor 2 dulu, Pak. Ranking pertama yang mereka lakukan adalah memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak tadarus Quran, memperbanyak sholat, yang kemudian mereka menghatamkan Al-Quran di dalam sholatnya. Siapa contohnya? Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya banyak dianut oleh mayoritas masyarakat kita. Itu dalam manakibnya, beliau yakhtimul Quran sittina khatmatan fi Ramadan wa huwa fi shalah. Menghatamkan Al-Quran di dalam sholat selama bulan Ramadan itu 60 kali. Berarti satu harinya 2 kali hatam beliau. Pokoknya Bapak jangan tanya dah kesibukannya beliau bagaimana. Sudah pasti sibuk, ya nulis, ya ngajar, ya apalagi beragam kesibukan. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, beliau jadikan Al-Quran ranking pertama. Di luar bulan Ramadan, beliau jadikan wiridan Al-Qurannya sebagai ranking pertama juga. Satu hari, 1 kali hatam. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Insya Allah Bapak juga hatam, baca kulhu 3 kali. Itu kan dalil buat orang malas, Pak ya. Daripada enggak. Jadi para ulama menjadikan Al-Quran sebagai wiridan hariannya, terlebih ketika memasuki bulan
Ramadan gitu. Ramadan ini menanjak drastis kemuliaannya karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Saya baca sekilas itu dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Al-Qaulul Mu'tamad, kata Al-Imam Nawawi, Al-Madhabul Mukhtar, pendapat yang terpilih bahwa tilawat Al-Quran, membaca Quran itu afdalu minat tasbih, lebih utama daripada membaca subhanallah, lebih utama daripada baca tahlil la ilaha illallah, lebih utama daripada membaca tahmid alhamdulillah dan seterusnya. Kenapa kata beliau? Ini semua zikir ada di dalam Al-Quran. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Karena Al-Quran kalamullah, itu yang paling penting. Karena Al-Quran itu kalamullah. Karena ada seorang ulama qiraat, ulama tafsir, nggak jauh rumahnya dari sini, Profesor Ahsin Sakho Muhammad. Pokoknya kalau udah urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau, kata beliau. Jadi tukang sapunya pun kalau sudah urusan Quran saya mau, kata beliau. Sebenarnya bukan tukang sapunya, bukan marbotnya, tetapi materi yang diberikan kepada kita yaitu kalamullah. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Ini kenapa afdol dibanding zikir-zikir yang lain, ungkapan-ungkapan yang lain? Karena Al-Quran itu kalamullah, keutamaan kalamullah, kata Rasulullah, dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata, zikir sekalipun, wirid sekalipun. Selain Al-Quran itu kafadlillahi ala sairi khalqi, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Gak ada bandingannya, Pak. Maka rugi ketika kita memasuki bulan Ramadan gak keluar sama sekali dari mulut kita Al-Quran. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang gak keluar sama sekali dari lisannya Al-Quran kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh, rumah yang rusak, rumah yang angker, gak ada berkahnya, gak ada kebaikannya. Pak, mohon maaf, mungkin dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Mohon maaf Ustaz, saya kasih sampai jam berapa di waktu ini? Jam 11. Siapin kopi dah. 30 menit, lama bener nih. 10 menit aja dah. Jangan sampai nanti banyak yang batuk. Pura-pura batuk. Karena setan tuh nggak seneng kebaikan, Pak. Kan dalam hadis, inna syaitana yajri min ibni adamah majrad dam, gitu ya hadisnya ya. Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan mengalir ke mata, dengerin khutbah nih baru 2 menit, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan-jangan setan mengalir darah ke tangan, di depan ada makanan tuh, ada makanan, comot am, mengalir darah ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan, di belakang pura-pura batuk tuh, oho, kode biar cepat gitu maksudnya, amin di belakang. Itu kalau khotibnya kelamaan. Jadi kita gak lama ya, 5 menit aja ya. Nah, udah cukup 5 menit. Yang penting kita rajin aja udah dah, baca Quran, ngamalin Quran. Pak, mohon maaf, orang paham gak paham ya, baca Quran itu dapat syafaat insya Allah. Apalagi paham. Berdasarkan hadis, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Sahabat Al-Quran berarti kemana-mana terus bergandengan, Pak. Kalau Bapak main ke Mesir itu ya, jalan-jalan ke Mesir, itu di mana-mana mereka baca Al-Quran. Kalau kita nih di pasar baru baca Quran aja diomongin orang, sok suci, sok apa. Kalau di Mesir sudah membudaya itu. Di pasar orang baca Quran. Di bis mereka bawa Quran, baca Quran. Ingin menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Karena orang baca saja, nggak paham, baca saja, Pak. Itu nanti akan menjadikan dia mendapatkan syafaat di akhirat. Kalau bisa tidak sekedar menjadi sahibul Quran, naik peringkatnya menjadi al-mahir bil Quran, menjadi orang yang tidak sekedar bagus bacaannya, dia paham, dia berupaya mengamalkan. Itu nanti surganya orang yang mahir bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang berbakti yang paling dekat kepada Allah.
Mudah-mudahan anak-anak kita nih seneng sama Quran, Pak ya. Ini keprihatinan kita, saya baca di media sosial itu 73% masyarakat Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Itu penelitian terbaru dari Institut Ilmu Al-Quran, termasuk dari perguruan tinggi Ilmu Al-Quran yang di Lebak Bulus. 73% masyarakat Indonesia masih buta huruf Al-Quran dari jumlah 280 juta orang. Dan yang menghafal baru 0,01%. Bagaimana kita berharap Al-Quran memberikan syafaat? Quran cuma jadi pajangan, Pak ya. Quran cuma jadi hiasan saja. Pantesan kemarin saya ngajarin orang tua di daerah mana itu, Hankam apa Kemhan. Usia 60 tahun baru belajar Quran, susah betul mulutnya, Pak. Sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, sitolol lagi tuh, Pak. Susah betul baru belajar usia 60 tahun. Tapi masih semangat dia belajar Quran, nggak apa-apa dah gitu. Terusan hadisnya walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta, itu ya. Orang yang baca Quran dia terbata-bata. Ada yang begitu di sini, Pak Haji? Banyak lah, nggak apa-apa. Yang penting semangat gitu. Dia baca Quran tapi masih terbata-bata. Tenang, asal ada semangat ngaji. Lahu ajron, kata Rasulullah. Masih dapat pahala, malah pahalanya dua. Satu, ajrut tilawah, pahala karena dia baca Quran. Dua, ajrul masyaqqah, pahala karena dia sulit melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Itu luar biasanya Quran, Pak. Gak bagus aja bacaan kita, asal punya niat belajar dikasih pahala. Apalagi bagus, apalagi berupaya mengamalkan, menyiarkan, ya Allah. Itu levelnya sudah al-mahir bil Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya memberikan kebahagiaan di dunia, syafaat di dunia, di alam barzah, ini kelebihan Qurannya. Di alam barzah sampai orang masuk surga memberikan kelebihan, memberikan syafaat, memberikan kemuliaan. Nanti Bapak nih yang hobinya baca Quran, ketika masuk ke alam barzah, itu akan datang sesosok. Walau alam itu mungkin amalan bacaan Quran Bapak. Saya punya buku, saya tulis itu. Ada nggak bawa ya? Nanti akan datang sesosok yang berbicara kepada pembacanya di alam barzah itu, siapa kamu? Ditanya sama yang meninggal itu, ini saya adalah sosok yang setiap malam kamu baca sampai kamu nggak tidur. Ini saya adalah sosok yang setiap siang kamu baca, kamu pahami, kamu berupaya amalkan sampai kamu dahaga gitu. Ngapain ke sini? Mau bela kamu, jangan-jangan kamu mau disiksa, mau diapa? Itu nanti di alam barzah aja Quran nemenin kita gitu, Pak. Luar biasanya. Bahkan sampai masuk ke dalam surga sekalipun masih ngasih syafaat Quran. Bapak nih bisa masuk surga, hafal Quran 30 juz, disuruh baca itu, Pak. Iqra, katanya ada suara. Ayo baca bacaan Al-Quran yang kamu baca itu. Wartaki, naik surgamu. Dia baca alif lam mim, naik surganya satu tingkat. Dzalikal kitabu, naik lagi satu tingkat. Warattil, tartilkan bacaanmu sebagaimana turattilu fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan bacaanmu di dunia. Terus bayangkan kalau dia hafal 30 juz, Pak. Di mana posisi surga dia? Inda akhiri ayatin taqra'uha. Posisi surga dia adalah di ayat terakhir yang dia baca itu. Mudah-mudahan, Pak ya, anak cucu kita senang sama Quran. Guru saya pernah mengatakan, siapapun, apapun yang hidupnya selalu berakrab-akraban, bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia akan ikut termuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Saya sering contohkan malaikat Jibril itu didaulat sebagai Sayyidul Malaikah, satu saja, Pak. Kan malaikat banyak nih. Dulunya belum Sayyidul Malaikah, belum. Tapi didaulat sebagai rajanya para malaikat, satu saja, Pak. Beliau dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulia bergandengan dengan Quran. Termasuk Ramadan ini, dulunya bulan biasa. Tadi Sayyid Mutawalli Syarif mengatakan, dulunya bulan biasa, Pak. Tetapi menanjak drastis kemuliaannya satu saja. Binuzulil Quran, bimaji'il Quran. Sampai direkam dalam Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lailatul Qadar termasuk, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar semua nih, Pak ya. Itu malam luar biasa, istimewa, sampai dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang tidak mendapatkannya dia haram mendapatkan kebaikan. Man hurima khairaha faqad hurim, itu dalam hadis.
Siapa yang terhalang untuk bisa memakmurkan malam-malam qadar, dia terhalang dari semua kebaikan. Makanya saya doa itu, Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadar. Jangan sampai di 10 terakhir Ramadan ini kita nggak tancap gas itu, Pak. Kan kekeliruan di masyarakat kita 10 pertama atau 20 pertama semangat, ini tambah maju apa tambah mundur nih, Pak? Tambah maju ya sopnya. Kekeliruan kita begitu, Pak. Seharusnya 10 atau 20 pertama itu biasa saja. Ya syukur-syukur semangat. Tapi ketika memasuki 10 terakhir, Rasul mengajarkan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha alahu. Tancap gas beliau. Sampai beliau tidak melakukan hubungan suami istri selama 10 hari. Di akhir-akhir hayatnya 20 hari. Kemudian wa ayqadha ahlahu, membangunkan semua keluarganya sampai yang istihadah sekalipun disuruh i'tikaf di masjid. Dulu belum ada softtek, mereka dibalut dengan apa? Kain gitu, kemudian disuruh bawa baskom. Jadi i'tikaf di masjid beralaskan baskom gitu, kayak ayam bertelur gitu. Ngapain mereka lakukan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin, yang mungkin umur bapaknya nggak sampai gitu. Ini kalau dikalkulasi 84 tahun. Kapan adanya? Di 10 terakhir itu, Pak. Memang Rasul tidak memberikan kepastian jelas di hari apa. Nah, cuma ngasih di hari-hari ganjil, kalau bisa cari itu di hari-hari ganjil. Nah, kalau nggak bisa juga, Bapak bingung, ini hari ganjilnya hari apa nih? Udah genepin aja dah. Dari mulai 20 sampai terakhir, insya Allah Pak, yakin dapat Lailatul Qadar. Dari kapan mulainya? Minal maghrib, dari mulai awal maghrib hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Apapun ibadah, sekecil apapun ketaatan yang dilakukan pada malam qadar, bertepatan dengan turunnya qadar, itu ketaatan dilipat gandakan pahalanya khairun min alfi syahrin. Baca Quran normatifnya berapa, Pak? 1 huruf 10 kebaikan, daripadanya 10 kesalahan. Misalnya Bapak baca Quran bertepatan saat itu dengan turunnya qadar, itu 1 huruf khairun min alfi syahrin. Senyum di jalan nih, maghrib Bapak ketemu orang, assalamualaikum ramah, itu senyum, Mbak, nggak lagi 10 kebaikan, khairun min alfi syahrin. Masuk ke masjid kencleng, Bapak masukin 1000, itu 1000 khairun min alfi syahrin. Apalagi 1.000.000, Pak ya, itu 1.000.000 khairun min alfi syahrin. I'tikaf Bapak dari mulai maghrib sampai subuh, kalau bertepatan malam itu qadar, itu i'tikaf khairun min alfi syahrin. Semua amal soleh yang kalau bertepatan dilakukan dengan turunnya qadar, semua amal itu dilipatkan datang khairun min alfi syahrin. Rugi ketika kita memasuki Ramadan tidak beramal soleh penuh optimal di 10 terakhir. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kalau bisa, Pak. Seperti Rasul menyarankan kepada umatnya, kalau sholat jadikan sholat terakhir. Kenapa kira-kira, Pak? Biar optimal, biar maksimal kita melakukan ibadah. Jangan-jangan tahun depan Bapak udah nggak Ramadan lagi. Jangan-jangan tahun depan sudah nggak ada umur lagi, begitu kan. Umumnya mabaina sittina ila sab'in kan umurnya, Pak ya, antara 60 sampai 70. Ya siap-siap aja sekarang yang usianya udah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok, kayaknya besok. Mudah-mudahan maksimal semua nih, Pak ya. Udahlah, pokoknya yang lain nomor 2 dulu dah. Ini kita maksimalkan Ramadan. Mudah-mudahan di masjid ini ada Qiyamul Lail. Ada nggak Qiyamul Lail? Biasanya di Istiqlal, guru kami Profesor Ali Mustafa Yakub itu di 10 terakhir memindahkan witir ke jam 2 malam. Jadi yang 3 tadi witir itu dipindahkan ke jam 2 malam, diimami seorang hafid yang memang hafal 30 juz. Nanti bacaannya 1 juz. Tapi harus disepakati, Pak ya, jangan sampai nanti jamaahnya kurundel nggak sepakat gitu. Nanti sepakati dulu dah, gitu dah. Pokoknya kita memang pengen dapat Lailatul Qadar 10 hari. Itu mulai jam 2, kalau di Istiqlal selesai setengah 4. Biasanya ada juga jamaah yang menyiapkan sahur. Kan luar biasa, kita kerjasama dalam ibadah itu, Pak. Saya pertama kali diutus beliau ke Papua, ke Jayapura itu, pesan pertama apa? Kalau bisa, nanti di 10 terakhir, kamu mengimami, katanya. Mengimami jamaah, dulu saya imam di Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura itu. Mengimami jamaah dengan bacaan 1 juz, witir dipindah ke jam 2. Awalnya memang ada aja yang ngomong, ini aliran dari mana lagi? Awalnya begitu.
Tapi kita doktrin dari awal tuh Pak. Nggak tahu mereka ini amalan apa, ini nggak tahu. Ternyata setelah browsing, Istiqlal sudah melakukan lama itu Pak. Sampai sekarang alhamdulillah di Masjid Raya Baitur Rahim Pak, kecanduan melakukan Qiyamul Lail di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sini juga begitu Pak. Nah, ketua DKM-nya nih kayaknya nih rajin insya Allah. Biar saya dapat jariah sama ngomong gini nih. Nah, ya. Siapapun apapun yang hidupnya bersinggungan, berakrab-akrab dengan Quran, dia akan mulia sebagaimana Al-Quran itu mulia. Lailatul Qadar mulia kenapa Pak? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Quran bergandengan dengan malam Qadar. Termasuk Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali diangkat jadi Nabi, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Didaulat beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para Nabi dan Rasul, Sayyidu waladi Adam ajmain, rajanya manusia dunia akhirat. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Temanya apa tadi ya? Al-Quran sebagai mukjizat yang bisa dipelajari. Mudah-mudahan tidak sekedar mukjizat, tapi betul-betul bisa dipelajari, dibaca. Bapak sampai meningkat kepada al-mahir bil Quran, paling tinggi nih kalau bisa kita capai nih, menjadi ahlul Quran. Tadi yang pertama apa Pak? Sohibul, sahabat Quran. Kedua al-mahir bil Quran. Paling tinggi ahlul Quran. Itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat begini, innalillahi ahlin. Allah itu punya keluarga di muka bumi ini. Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, penasaran, siapa mereka wahai Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Tidak sekedar dia hafal Quran, tapi dia paham, dia mengamalkan, dia menyiarkan, menyatu betul Al-Quran dengan dirinya, mendarah daging. Apapun yang berkaitan dengan Quran akan dia dukung. Ini keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya. Bukan berarti Allah punya keluarga dalam arti seperti manusia, bukan Pak ya? Keluarga dalam tanda kutip. Kalau kita dianggap keluarga sama Allah, ini anak saya nih, misalnya anak nih, jatuh saya tolong Pak ya, kira-kira begitu. Minta duit saya kasih dong. Nah gitu, kira-kira gitu. Kalau ini keluarga, kita dianggap sama Allah keluarga, ya di akhirat selamat lah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Pak ya, ini capek juga ngomongnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, kelihatan cerah semua wajahnya, dapat Lailatul Qadar insyaallah. Tambah semangat dalam ibadah, istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tetapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh sampai mati. Saya doakan mudah-mudahan ibu dipanjangkan umurnya, anak soleh solihah. Komplek apa nih namanya Pak? Nah, itu Bintaro sektor 4. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah berkahi, Allah jadikan masyarakatnya masyarakat yang ahli sholat, ahli puasa, ahli takwa, ahli menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berharap puasa tahun ini Allah ridhai, Allah berkahi, semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalalu wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا الله يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتاد ونعيما لا ينفاد ومرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
اللهم اجعل أهل هذه القرية من المتقين، اللهم اجعل أهل هذه القرية من الصالحين، اللهم اجعل أهل هذه القرية من المصلين الذين يعبدونك ولا يشركون بك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.